Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita masih di channel Pintu Kedinasan. Tentunya bagi kalian yang ingin mendaftar sekolah kedinasan maupun CPNS atau PPK, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Pintu Kedinasan. Karena di sini saya bakalan membahas secara tuntas terkait soal-soal SKD yang ada. Baik, kita akan mulai pada soal yang pertama. Baik, soal yang pertama langsung saja kita simak ya, teman-teman Pintu Kedinasan. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disahkan secara sah dan konstitusional pada baik, kita bakal membahas ya secara instan. Baik, yang pertama, oke, baik. Yang pertama 1 Juni. Ini salah ya, 1 Juni. Kenapa salah? Karena pada 1 Juni 1945 bahwa kita belum melakukan yang namanya proklamasi. Bahkan kita belum melaksanakan terkait sidang kemerdekaan. Jadi jelas 1 Juni 1945 itu salah ya, teman-teman. Oke, yang selanjutnya ya. Selanjutnya masih di terkait ini. Oke, teman-teman. 1 Juni salah ya. 1 Juni salah. Yang selanjutnya 5 Juli 1959. Ini juga salah ya. Karena pada 5 Juli 1959 ini dinyatakan terkait dekret presiden. Jadi jelas bahwa pada tanggal 5 Juli 1959 ini salah ya. Ini salah. Ini dekret ya. Yang selanjutnya 17 Agustus 2025. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena pada hari ini negara Indonesia ini merupakan tanggal kemerdekaan yang sekarang 2025, sedangkan negara kita saat ini sudah berumur 80 tahun. Jadi salah ya, teman-teman. Selanjutnya kita bakal lanjut ke 22 Juni 1945. Ini juga salah ya, teman-teman. Karena hampir sama dengan 1 Juni 1945 bahwa di 22 Juni ini negara kita belum merdeka, karena negara kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Nah, selanjutnya yaitu 18 Agustus. Nah, ini ya yang paling benar, karena pada tanggal 18 Agustus 2025 kita mengalami yang namanya sidang terkait lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang dibantu oleh PPKI. Oke, itu teman-teman. Kita bakal lanjut ke soal yang kedua. Next ya.
Soal kedua. Salah satu bentuk implementasi dari sila ketiga Pancasila adalah salah satu bentuk implementasi dari sila ketiga Pancasila. Nah, teman-teman, jadi kalau kita ketemu soal terkait implementasi dari sila ketiga Pancasila, maka yang perlu kita perhatikan yaitu teman-teman terkait nilai-nilai yang ada pada butir-butir Pancasila itu tersendiri. Nah, pada butir ke sila ketiga itu kan terkait persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ya, terkait rasa persatuan, kesatuan. Artinya itu lebih mementingkan terkait kepentingan bersama ya, intinya kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Oke, kita bakal lanjut ke yang pertama yaitu dari E, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ini ada kata kunci adil. Salah ya teman-teman. Kalau adil itu masuknya lebih ke adilan sila kelima ya, keadilan bagi rakyat Indonesia ya. Yang D, menghormati. Nah, beragama. Ini juga salah ya teman-teman. Karena menghormati yang beragama ini artinya beragama, toleransi agama, yaitu masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa. Nah, di sini poinnya teman-teman. Kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini masuk ya teman-teman ke sila ketiga. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 2 yaitu salah satu bentuk implementasi dari sila ketiga Pancasila adalah C, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, next kita lanjut ke soal yang ketiga teman-teman. Soal yang ketiga yaitu lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 adalah. Nah, baik teman-teman, kita di sini ada terkait kuncinya ya. Oke teman-teman, mana ya di pembahasan ketiga ini. Oke, pembahasan ketiga kita mulai dari Mahkamah Konstitusi. Oke, Mahkamah Agung dulu ya teman-teman. Mahkamah Agung ini tugasnya itu terkait menguji peradilan ya, peradilan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya terkait permasalahan presiden maupun MPR. Jadi Mahkamah Agung ini salah ya. DPR ini juga salah ya teman-teman. DPR ini lebih ke yang merancang undang-undang dengan bantuan MPR, juga salah juga. Presiden juga salah ya teman-teman, karena presiden ini sifatnya legislatif. Jadi salah ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar ini teman-teman, Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi ini memiliki wewenang untuk menguji undang-undang 1945 teman-teman. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi jawaban yang benar yaitu E, Mahkamah Konstitusi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Bentuk negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah. Oke, teman-teman. Di sini kata kuncinya kita harus paham terkait pasal pembentukan negara Indonesia. Nah, di sini pada pasal pasal 1 ya teman-teman, pasal 1 ayat 1. Nah, Undang-Undang Dasar itu bunyinya bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi jawaban yang benar adalah republik. Jadi bentuk negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah B, republik. Baik teman-teman, kita ke soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini pada part pertama ini kita bakal membahas 5 soal ya teman-teman, dan ini adalah soal yang terakhir. Pertanyaannya yaitu lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan keuangan negara adalah. Nah, di sini kita langsung aja teman-teman. Kata kuncinya itu ada di penggunaan keuangan. Penggunaan keuangan. Nah, penggunaan keuangan kita harus tahu teman-teman terkait singkatan. Nah, dari A ya, BPK ini apa? Badan ya. Badan Pemeriksa Keuangan teman-teman. Pemeriksa keuangan. Jadi yang mengawasi dan jalannya pemerintahan terkait penggunaan uang ya BPK teman-teman. BPK. Kalau MA enggak mungkin. Kalau MA ini enggak mungkin ya. KPK apalagi dia lebih ke pemberantasan korupsi. MPR juga salah teman-teman. DPR juga salah. Jadi yang benar A, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke teman-teman, kita akhirnya ada di slide terakhir. Terima kasih. Pantau terus part selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami, yaitu Pintu Kedinasan. Semoga dapat bermanfaat pembahasan soal TWK pada video kali ini. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya.